Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Psikoanalitik Sosial Karen Horney. Dengan saya sendiri, Dwi Syifa Ananda selaku moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya Syarifah Sandrina Nazifah selaku pemateri kedua, dan Anissa Selpia selaku pemateri ketiga. Kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh saya, Dwi Syifa Ananda. A. Teori psikoanalisis sosial. Karen Horney mengasumsikan bahwa kondisi sosial dan kultural pada masa kanak-kanak sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Seorang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya akan mengembangkan rasa permusuhan kepada orang tua dan berakhir mengalami rasa kecemasan. Untuk melawan rasa cemas tersebut, seseorang akan menggunakan salah satu cara dalam berhubungan dengan orang lain, yaitu model mendekati orang lain atau komplain. Neurotik dikenal sebagai individu yang penurut. Sebagai kompensasi, ia menginginkan perasaan seperti dicintai, dihargai, diterima, dan dianggap penting bagi orang lain, terutama pada sebagian orang. Model kepribadian ini dipengaruhi oleh dasar mencari cinta dan kasih sayang, sehingga dia dapat memenuhi kebutuhannya untuk berdekatan dengan orang lain. Yang kedua, melawan orang lain. Dalam konteks yang berlawanan, tipe kepribadian ini hampir sama dengan tipe kepribadian si penurut yang sudah disebutkan tadi. Hanya saja dia melakukannya dengan cara yang salah. Dia melakukannya dengan cara melawan orang lain agar dapat perhatian dan berharap mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang lain. Tapi cara itu sebenarnya salah. Perilaku seperti ini biasanya disebabkan oleh rasa kecemasan yang sering terjadi pada masa kanak-kanak. Yang ketiga, menjauhi orang lain. Kepribadian ini berusaha memisahkan dirinya sendiri dengan orang lain. Tipe kepribadian ini selalu menyimpan perasaannya kepada orang lain seperti cinta dan benci. Tipe kepribadian seperti ini selalu menyimpan privasi mereka sebaik mungkin dan menghindari kerumunan, keramaian, karena mereka punya perasaan yang tidak nyaman. Mereka lebih memiliki banyak waktu untuk diri mereka sendiri agar mereka lebih merasa tenang. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Syarifah. Pada Syarifah, saya persilahkan. Perkenalkan, saya pemateri kedua. Nama saya Syarifah Sandrina Nazifah dengan NIM 2106200094. Jadi, saya di sini ingin mempresentasikan tentang kecemasan dan konflik. Jadi, di kecemasan dan konflik ini terbagi 4. Yang pertama ada kecemasan dasar dan permusuhan dasar atau basic anxiety and basic hostility. Kecemasan dasar selalu disertai dengan permusuhan dasar yang bersumber dari perasaan marah atau kecenderungan untuk mengantisipasi bahaya orang lain dan mencurigai orang lain. Yang kedua, ada konflik interpersonal, kebebasan versus kesepian. Karen Horney mengemukakan 10 kebutuhan neurotik, yaitu kebutuhan yang timbul sebagai akibat dari usaha menemukan pemecahan masalah-masalah gangguan hubungan antar manusia. Langsung saja, yang pertama ada kebutuhan kasih sayang dan penerimaan, yaitu keinginan membabi buta untuk menyenangkan orang lain dan berbuat sesuai dengan harapan orang lain. Orang itu mengharapkan dapat diterima baik oleh orang lain sehingga bertingkah laku sesuai dengan harapan orang lain. Yang kedua, kebutuhan partner yang bersedia mengambil alih kehidupannya. Kebutuhan ini mencakup penghargaan yang berlebihan terhadap cinta dan ketakutan akan
akan kesepian dan diabaikan. Lalu, kebutuhan membatasi kehidupan dalam ranah sempit. Yang dimaksud di sini ialah sering berusaha untuk tetap tidak menarik perhatian, menjadi orang kedua, puas dengan yang serba sedikit, merendahkan kemampuan sendiri dan takut menyuruh orang lain. Lalu selanjutnya ada kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud di sini ialah kebutuhan, kekuatan, keinginan berkuasa, tidak menghormati orang lain, memuja kekuatan dan melecehkan kelemahan. Biasanya dikombinasikan dengan kebutuhan prestis dan kepemilikan. Selanjutnya ada kebutuhan mengeksploitasi orang lain. Takut menggunakan kekuasaan secara terang-terangan, menguasai orang lain melalui eksploitasi dan superioritas intelektual. Lalu ada kebutuhan pengakuan sosial atau prestis. Kebutuhan ini memperoleh penghargaan sebesar-besarnya dari masyarakat. Lalu kebutuhan menjadi pribadi yang dikagumi. Pengidap narkotik memiliki gambaran diri melambung dan ingin dikagumi atas dasar gambaran itu, bukan atas siapa sesungguhnya mereka. Lalu ada kebutuhan ambisi dan prestasi pribadi. Mereka ingin menjadi yang terbaik dan memaksa diri untuk semakin berprestasi sebagai akibat dari perasaan tidak aman, harus mengalahkan orang lain untuk menyatakan superioritasnya. Lalu ada kebutuhan mencukupi diri sendiri dan independensi. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk jauh dari orang lain, membuktikan bahwa mereka bisa hidup tanpa orang lain. Lalu yang terakhir ada kebutuhan kesempurnaan dan ketaktercelaan. Di sini yang dimaksud ialah mereka sangat takut membuat kesalahan dan mati-matian berusaha menyembunyikan kelemahannya dari orang lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik intrafisikis. Kecenderungan neurotik yang timbul dari kecemasan dasar berkembang dari hubungan anak dengan orang lain. Ada 4 macam konsep diri, 3 konsep yang subjektif, sedangkan 1 konsep objektif. Deskripsi 4 konsep diri itu sebagai berikut. Yang pertama, diri rendah atau despised real self. Konsep yang salah tentang kemampuan diri, keberhargaan, dan kemenarikan diri yang didasarkan pada evaluasi orang lain yang dipercayainya, khususnya orang tuanya. Evaluasi negatif mungkin mendorong orang untuk merasa tak berdaya. Yang kedua, diri nyata atau real self. Pandangan subjektif bagaimana diri yang sebenarnya mencakup potensi untuk berkembang, kebahagiaan, kekuatan, kemauan, kemampuan khusus, dan keinginan untuk realisasi diri, keinginan untuk spontan menyatakan diri yang sebenarnya. Yang ketiga, ada diri ideal atau ideal self. Pandangan subjektif mengenai diri yang sebenarnya suatu usaha untuk menjadi sempurna dalam bentuk khayalan, sebagai kompensasi perasaan tidak mampu dan tidak dicintai. Yang keempat, diri aktual atau actual self. Berbeda dengan real self yang subjektif, actual self adalah kenyataan objektif diri seseorang, fisik dan mental apa adanya, tanpa dipengaruhi oleh persepsi lain. Di sini juga saya akan menjelaskan lebih detailnya mengenai diri ideal atau ideal self. Hernia yakin bahwa manusia kalau mendapat lingkungan yang disiplin dan hangat akan mengembangkan perasaan aman dan percaya diri dan kecenderungan untuk bergerak menuju realisasi diri. Yang pertama itu pencarian keagungan neurotik. Gambaran orang yang menganggap diri ideal itu nyata, mereka memasukkannya secara konferensif ke dalam semua aspek kehidupannya, menjadikannya sebagai acuan tujuan, konsep diri dan hubungannya dengan orang lain. Yang kedua, penuntut yang neurotik. Pencarian keagungan dengan cara membangun dunia fantasi, dunia yang tidak selaras dengan dunia nyata. Yang ketiga, kebanggaan neurotik adalah kebanggaan yang semu, bukan didasari pada pandangan diri yang realistik, tetapi didasarkan pada gambaran palsu dari diri ideal. Yang terakhir, menghina diri. Orang neurotik yang mencari keagungan tidak pernah puas dengan dirinya sendiri, karena mereka
akhirnya menyadari bahwa diri nyata tidak cocok dengan diri ideal yang mereka dambakan. Jadi, kesimpulan mengenai teori psikoanalisis sosial Karen Horney berpendapat mengasumsikan bahwa pengaruh sosial dan kultural sangat berpengaruh bagi perkembangan anak-anak dalam membentuk kepribadian mereka. Sebagai petunjuk tingkah laku umum, teori psikoanalitik Karen Horney ini cukup baik. Jadi, khususnya orang tua dapat memahami asumsi Karen Horney ini dalam memahami perkembangan seorang anak, terutama yang neurotik. Jadi, orang tua dapat memberikan suasana yang hangat, damai, serta lingkungan yang bisa lebih diterima oleh seorang anak. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Kami hanya membatasi 5 pertanyaan. Kalau ingin bertanya, bisa tulis NIM, nama, dan pertanyaannya langsung aja di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.